Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Pada video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang gerak benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan benda yang sedang bergerak. Mobil bergerak, burung bergerak, dan manusia juga bergerak. Mobil bergerak. Pada saat bergerak, mobil menuju suatu tempat pastinya akan melintasi suatu lintasan dengan kecepatan tertentu dan memerlukan waktu tertentu. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang gerak benda pada lintasan lurus. Gerak merupakan benda yang bergerak melalui suatu lintasan tertentu. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Gerak lurus. Gerak lurus merupakan gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Gerak lurus ada dua macam, yaitu 1. Gerak lurus beraturan atau GLB. 2. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan, ayo kita pelajari terlebih dahulu tentang jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan benda dari kedudukan awal benda bergerak. Misalnya, setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Jika diukur, jarak rumah ke sekolah adalah 2 km. Maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Namun, perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0. Percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Kelajuan merupakan perubahan jarak terhadap waktu. Secara matematis, kelajuan dapat dituliskan sebagai berikut. Kelajuan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu yang dibutuhkan, di mana V kelajuan satuannya meter per sekon, S jarak tempuh satuannya meter, dan T waktu satuannya sekon. Kecepatan merupakan besarnya jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Secara matematis, kecepatan dapat dituliskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuh. Perhatikan contoh soal berikut. Hana berjalan pada lintasan lurus, menempuh jarak 600 meter selama 10 menit. Berapa kelajuan Hana berjalan? Kita jawab, diketahui jarak sama dengan 600 meter. Waktu 10 menit. Menit kita ubah satuannya menjadi sekon. Maka 10 dikali 60 sama dengan 600 sekon. Yang ditanya, kelajuan. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Sama dengan 600 meter per 600 sekon. Hasilnya 1 meter per sekon.
Jadi, kelajuan Hana dalam berjalan adalah 1 meter per sekon. Nah, adik-adik, meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, tetapi pada gerak lurus beraturan, besar kecepatan dan kelajuan mempunyai nilai, simbol, dan satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan merupakan gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Pada gerak lurus beraturan berlaku persamaan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, di mana S berarti jarak, satuannya kilometer atau meter. V berarti kecepatan, satuannya kilometer per jam atau meter per sekon. Dan T waktu, satuannya jam atau sekon. Perhatikan contoh soal berikut. Jika suatu benda bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 60 km per jam, berapakah jarak yang ditempuhnya setelah selang waktu 15 menit? Kita jawab. Diketahui kecepatan 60 km per jam. Waktu 15 menit. Satuan menit kita ubah ke jam, maka 15 menit menjadi 1/4 jam. Yang ditanya adalah jarak atau S. Maka berlaku persamaan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, sama dengan 60 km per jam dikali 1/4 jam, sama dengan 15 km. Jadi jarak tempuhnya adalah 15 km. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara beraturan. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Gerak lurus berubah beraturan dikatakan dipercepat jika terjadi penambahan kecepatan setiap sekon. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan diperlambat yaitu jika terjadi pengurangan kecepatan setiap sekonnya. Percepatan pada gerak lurus berubah beraturan diperlambat bernilai negatif. Pada gerak lurus berubah beraturan berlaku rumus A sama dengan V2 kurang V1 dibagi T, atau percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu, di mana A adalah percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. V2 kecepatan akhir, satuannya meter per sekon atau kilometer per jam. V1 kecepatan awal, satuannya meter per sekon atau kilometer per jam. Dan T waktu, satuannya sekon atau jam. Perhatikan contoh soal berikut. Laili naik sepeda di jalan menurun sepanjang 50 meter. Tanpa dikayu, sepeda meluncur dengan kecepatan 10 meter per sekon sampai di jalan datar. Jika kecepatan awal di jalan mulai menurun 2 meter per sekon, berapakah percepatan Laili bersepeda? Kita jawab. Diketahui jarak adalah 50 meter. Kemudian kecepatan akhir 10 meter per sekon.
dan kecepatan awal 2 meter per sekon. Yang ditanya adalah percepatan. Karena rumus untuk percepatan V2 kurang V1 dibagi T, maka nilai T belum diketahui. Untuk mengetahui nilai T, kita tentukan terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan T sama dengan S per V, yaitu 50 meter dibagi 10 meter per sekon sama dengan 5 sekon. Jadi nilai T atau waktu adalah 5 sekon. Percepatan sama dengan kecepatan akhir dibagi kecepatan awal per waktu sama dengan 10 meter per sekon dikurangi 2 meter per sekon dibagi 5 sekon sama dengan 1,6 meter per sekon. Jadi, percepatan Laili bersepeda adalah 1,6 meter per sekon pangkat 2. Nah, adik-adik, bagaimana? Mudah bukan? Nah, untuk latihan di rumah, adik-adik selesaikan soal berikut ini. Mula-mula, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian direm dalam waktu 4 sekon, sehingga kecepatan menjadi 5 meter per sekon pada 1 sekon sebelum berhenti dan akhirnya berhenti. Hitunglah A. Perlambatan mobil pada 1 sekon terakhir, B. Perlambatan mobil ketika tepat berhenti. Nah, oke adik-adik, itulah pembahasan materi kita tentang gerak benda. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.